البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di Kitabul Hajj. Kitab tentang haji, bab sifatil hajj wa dukhuli Makkah. Bab sifat haji, tata cara haji dan masuk negeri Mekah. Insyaallah kita akan menyelesaikan bab ini dan nanti akan disebutkan insyaallah ringkasan tentang tata cara haji. Semoga pada pertemuan terakhir tentang ini tawaf perpisahan bagi orang yang akan meninggalkan Mekah. Berikutnya hadis nomor 762 hadis yang terakhir di bab ini. Wa Ibnu Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, afdalu min alfis salah, lebih afdal dari 1000 salat, fi masiwahu, di selain Masjid Nabawi. Ya, berarti dilipat gandakan 1000 kali lipat salat di Masjid Nabawi. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang di situ ada Ka'bah. Wa salatun fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram afdalu min salatin, lebih afdal dari salat fi masjidi hada, di masjidku ini, bi mi'ah salat, dengan 100 kali. Berarti 100.000 kali keutamaan salat di Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Ada hadis juga yang menyebutkan keutamaan Masjidil Aqsa, yaitu 1000 kali, yaitu 500 kali lipat. Jadi Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000, kemudian Masjidil Haram 100.000. Rawah Ahmad, riwayat Imam Ahmad wa Sahawi Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban. Ini menunjukkan keutamaan salat di Masjid Nabawi, demikian juga Masjidil Haram. Ini seorang yang dia itu umrah atau haji biasanya mendatangi tempat-tempat ini. Kemudian hal hadhil fadilah tasmilu salatun nafilah, apakah keutamaan ini masuk salat nafilah, salat sunnah? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa salatul rajul fi baitihi afdalus shalah mar'i fi baitihi ilal maktubah, sebagus-bagus salat seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Berarti hadis ini umum juga, tidak kekhususan. Berarti salat di rumah kalau dia di Madinah, demikian juga di Mekah tetap afdal salat-salat sunnah itu. Paham? Jadi oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ini untuk salat wajib saja. Kalau salat sunnah walaupun di Madinah tetap yang afdal di rumah. Gitu. Karena hadisnya tadi umum. Ibnu Hajar beliau mengumpulkan hadis, ya, la mani' min iqa'il hadis ala umumihi. Tidak ada larangan untuk kemudian hadis yang tadi kita sebutkan itu ya sebagaimana apa adanya. Fatakun salatun nafilah fi baitin bil Madinah, ini salat sunnah di rumah yang ada di Madinah ataupun di Mekah dilipat gandakan dari salat yang ada di rumah di selain keduanya gitu. Ini kesimpulannya bahwa tetap salat di rumah itu di Madinah ataupun di Mekah lebih bagus daripada salat di masjid. Kemudian disebutkan, apakah sekarang kalau sudah diluaskan juga masuk setelah Nabi SAW meninggal? Iya. Yani bahkan disebutkan sebagian ulama, kalaupun Masjid Nabawi itu dilebarkan sampai Dzul Khulaifah jauh sekali, masuk keutamaannya juga. Ya kan? Jadi keutamaannya itu walaupun sudah diluaskan tetap keutamaannya masuk. Tidak mesti masjid yang ada di zaman Nabi SAW waktu itu saja luasnya. Kemudian juga untuk di Ka'bah, untuk di Mekah, apakah itu khusus di Masjidil Haram, apakah di selain Masjidil Haram? Kesimpulannya adalah di Masjidil Haram saja. Masjid yang ada di Mekah selain Masjidil Haram tidak. Kemudian keutamaannya seperti itu. Lalu mana yang afdal antara Mekah dan Madinah? Tetap Mekah lebih afdal daripada Madinah. Masih tersisa beberapa permasalahan yang ada di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebutkan sekarang amalu yaumun nahar, amalan-amalan di hari nahar, ini memotong, hari menyembelih itu, tanggal 10. Disebutkan oleh para ulama secara tertib, yaitu apa? Melimpar, kan? Setelah dari
Wukuf Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian paginya ke Aqabah melempar jamrah itu, kemudian menyembelih. Ya, menyembelih di Mina, kemudian menggundul rambut. Menggundul atau mengurangi. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian sa'i untuk orang-orang yang tamattu. Ya, adapun orang yang qaren dan ifrad, kalau dia belum pernah sa'i, ya setelah tawaf qudum maka dia sa'i juga. Jadi kesimpulannya adalah apa? Tanggal 10 itu perbuatannya, pekerjaannya, sebagian mengatakan itu banyak sekali kesibukan di tanggal 10 itu. Melempar, itu setelah duha, kemudian menyembelih, kemudian menggundul, ya, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau di bolak-balik tadi, urutannya tadi, kan gitu. Jawabannya tidak mengapa. Ya, ma'ali syai'. Ini tidak mengapa walaupun menyelisih apa afdol, sunnahnya tadi disebutkan. Bagaimana kalau kemudian mendahulukan sa'i dulu baru tawaf? Ini tadi kan tawaf ifadah tanggal 10 itu termasuk rukun. Maka disebutkan apa? Tidak mengapa. Ya, walaupun menyelisih sunnah. Kemudian tahallul, pernah kita bahas tahallul itu ya dalam badan halal. Tahallul awal itu yaitu dengan seorang melempar. Dengan dia sudah melempar tanggal 10 itu berarti ya dia tahallul. Sebagian mengatakan melempar ya kemudian dengan apa? Demikian juga dengan menggundul baru tahallul. Tapi tidak boleh mendatangi perempuan. Kemudian setelah menyelesaikan ifadah, kalau hari itu sekalian tawaf sekalian tanggal 10 itu tawaf ifadah ya, maka tahallul dia tsani. Sudah halal semua. Walaupun tanggal 11, 12, 13 masih melempar jamrah, tapi sudah bisa mendatangi perempuan, istrinya. Kemudian berikutnya, kalau kemudian tidak tertib, apakah kemudian tidak tertib kan sebagaimana kita sebutkan tadi? Apakah boleh menggundul dulu baru menyembelih atau melempar dulu? Sebenarnya sunahnya tadi kita sebutkan. Tapi kalau tidak urut bagaimana? Lalu tahallulnya bagaimana? Tahallulnya adalah melakukan yang dua. Yakni melempar dan menggundul, atau melempar dan tawaf, tahallul awal. Kemudian tahallul tsani, yakni halal secara total kalau melakukan itu semua ya di hari itu. Kemudian ya, jadi mabit di Mina. Sekarang berikutnya al-mabit. Ya, ini tidur malam di sini artinya mabit. Setelah seseorang tawaf ifadah tanggal 10 itu dia disyariatkan untuk bermalam di Mina untuk melempar jamrah. Jadi setelah tawaf di Mekah kemudian balik lagi ke Mina. Kemudian setelah zuhur nanti melempar jamrah. Maka malamnya balik lagi di Mina. Apa hukumnya ini? Kesimpulannya adalah wajib, kecuali kalau udzur. Dia mengurusi yakni air zam-zam umpamanya atau tenggangan yang akan dinaiki umpamanya. Nah, itu baru udzur boleh. Tapi kesimpulannya adalah wajib sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mabit tidak disyaratkan harus tidur. Yang penting ada di Mina. Demikian. Jadi pokoknya dia di Mina ya. Mabit dia di Mina. Di tanggal 11, 12, 13. Jadi setelah dia ifadah, ya tawaf ifadah, namanya tawaf ifadah itu seseorang dari Mina akan mendatangi Mekah untuk tawaf itu, menziarahi saja tanggal 10 itu, kemudian balik lagi ke Mina, itu namanya tawaf ifadah. Bagaimana kalau dia meninggalkan tidur di Mina? Ya, dia hukumnya kan wajib. Maka dia telah melakukan ya ini kejelekan. Dan tidak perlu bayar denda, tidak ada. Menyelisih sunnah. Karena hukumnya tadi kan wajib. Man arada yabit lailatani tsumma yangfur. Ya, seseorang yang dia itu ingin dia ingin untuk tidur dua malam saja. Ini pernah kita sebutkan ada nafar awal, nafar tsani. Aman ta'ajjala bi yaumaini fala isma alaih. Barang siapa yang dia itu terburu-buru, maka tidak mengapa. Jadi 11 12 saja. Setelah itu dia pergi meninggalkan Mekah. Ya, walaupun kalau bisa jangan ditinggalkan.
11, 12, 13 itu tetap di Mina. Ya. Bagaimana kalau dia cuma 2 hari saja, 11, 12 kemudian pulang, pokoknya haji plus umpamanya, langsung pulang. Maka seperti ini boleh, ya. Tetapi sebelum maghrib sudah keluar dari situ. Ya demikian, sudah keluar. Ini nafar awal namanya. Kalau nafar tsani dia keluarnya setelah tanggal 13. Ya, tanggal 13 setelah melempar 3 kali itu, kemudian dia baru keluar. Sebenarnya boleh, tapi sebagian para ulama ya ini jangan. Diusahakan dia 3 hari. Kemudian disebutkan melempar jamarat salas di hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, sudah pernah kita sebutkan hadis ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kesimpulannya dia ya tanggal 11 itu kan malamnya tidur di Mina. Kemudian melempar di sekitar itu, dekat dari situ. Melempar 3 kali. Jumrah ad-dunya ya atau ula, kemudian wusta, tengah, kemudian kubro besar. Ya, bisa dikatakan dia dunia karena dia paling dekat dengan Masjid Khaif namanya dan paling jauh dari Mekah ini. Itu melempar 7 kali. Kemudian maju lagi. Yang kedua, jamrah wusta 7 juga. Kemudian juga maju lagi. 7 juga. Berarti berapa? 21. Itu setelah zuhur. Tanggal 12 juga sama. Berarti berapa jumlahnya? 21 yakni 7 kali 3 21. Kemudian 42. Kemudian tanggal 13 lagi. Berarti 63. Tanggal 10 kan melempar juga 7. Berarti semua lemparannya 70 kali. Kerikil yang dilempar itu adalah 70 kali. Tanggal 10 7, 11 21, 12 21, kemudian 13 21. Kemudian hukum melempar jamrah ini wajib, ya. Yang meninggalkannya membayar dam, nyembelih kambing misalnya itu. Itu karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masalah takbir, berdoa itu sudah pernah kita sebutkan. Kemudian waktu melemparnya yaitu setelah apa? Zawal, setelah waktu zuhur. Apabila melempar sebelumnya maka diulangi. Kemudian akhir melempar ini apakah boleh melempar hari ini untuk besok juga? Kesimpulannya adalah boleh. Ya, tetapi ini yujzi, memenuhi syarat, tetapi apakah itu boleh atau tidak jadi perselisihan para ulama. Ya, lebih bagus jangan. Kecuali mungkin udzur ya. 12 kalian tanggal 11. Ini 11 ke 12 juga. Kemudian bagaimana kalau sampai lepas dari tanggal 13? Tidak bisa untuk diganti. Karena waktunya cuma 11, 12, 13. Bagaimana wukuf di Arafah? Bagaimana kalau orang sakit? Orang sakit boleh dilemparkan atau orang yang tidak mampu. Tapi tidak boleh bermudah-mudah. Kadang-kadang takut berdesak-desakan, akhirnya untuk istrinya dilemparkan. Nah, seperti ini adalah tidak boleh. Demikian. Untuk ya ini sudah selesai sekarang pembahasan dari bab ini. Ya, pembahasan dari bab ini sudah selesai, kita tata caranya secara umum. Adapun kesimpulannya, ya wallahu alam. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, adapun rukun umrah, ya rukun umrah itu 5. Ihram, memakai baju ihram dan niat ya dari Dzulhulaifah kalau dari Madinah. Kemudian tawaf. Tawaf ya kan? Kemudian sa'i. Berarti sudah 3. Tawaf 7 kali ya, kemudian sa'i. Safa Marwah. Kemudian yang keempat adalah menggundul. Kemudian tertib 5, selesai umrah. Adapun rukun haji ya disebutkan sama ihram dan niat, kemudian wukuf di Arafah. Ya, kemudian tawaf ifadah. Ya, tanggal 10 itu kan. Ya, sebelumnya apa? Sebelumnya di Musdalifah itu. Jadi wukuf kemudian di Musdalifah malamnya, kemudian tawaf. Ada wukuf di Musdalifah ini bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah itu terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan rukun, tapi ulama wajib. Wajib saja. Ya, jadi wukuf kemudian apa? Tawaf ifadah tanggal 10 di Ka'bah. Ya, kemudian sa'i. Kemudian menggundul dan tertib. Demikian.
Adapun urutan yang tanggal 8 ini bagi orang yang tamattu berarti umrah dulu selesai. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah umrah dulu. Tadi sebutkan caranya. Kemudian tanggal 8 bersiap-siap hari tarawih itu. Kemudian mendatangi Arafah tanggal 9. Setelah waktu zuhur wukuf di Arafah, kemudian malamnya di Musdalifah. Kemudian menuju ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah. Ya setelah duha, paham? Jadi wukuf kemudian di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, kemudian melempar di Mina tanggal 10 itu waktu duha. Kemudian setelah itu menyembelih. Setelah menyembelih menggundul. Di waktu itu juga. Kemudian tawaf ifadah, tawaf dan sa'i. Tawaf sa'i tanggal 10 itu. Ya, tawaf ifadah ini rukun. Kemudian selesai kembali ke Mina. Ya, kembali ke Mina habis tawaf ifadah dan sa'i itu kembali ke Mina. Bermalam di Mina tanggal 11. Kemudian habis zuhur besoknya melempar jamrah 3 kali. Ya. Melempar jamrah 3 kali. Kemudian ke Mina lagi. Kemudian besoknya tanggal 12 melempar lagi. 21 lemparan lagi. Kemudian bermalam lagi di Mina. Kemudian tanggal 13 melempar lagi habis zuhur. Ya, 11, 12, 13 itu habis zuhur. 21 lagi juga. Kemudian selesai. Itu. Adapun halalnya tadi kan tanggal 10. Tanggal 10 setelah dia tawaf ifadah, ya dia melempar jamrah Aqabah, kemudian dia menyembelih, kemudian dia menggundul, kemudian tawaf ifadah, halal total tanggal 10 itu. Ya demikian. Dan selesainya itu semua adalah tanggal 13 tadi. Manasik haji tanggal 13. Jadi harinya cuma 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Nah, karena itu sebagian kalau haji plus ya cuma sebentar aja. 1 bukan selesai. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.